Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Imam Bukhari. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi tentang bagaimana alur pengisian jadwal di EMIS genap tahun 2025. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pada tahun 2025 ini mulai diberlakukannya EMIS GTK. Nah, dengan diberlakukannya EMIS GTK, maka kita berkewajiban untuk mengisikan jadwal pada EMIS. Nah, ini merupakan pengalaman baru bagi teman-teman untuk melakukan pengisian jadwal di EMIS 4.0. Nah, yang pertama-tama seperti biasa kita login ke EMIS ya teman-teman. Setelah login, kita harus yang pertama kali kita lakukan adalah melakukan pemeriksaan kurikulum yang digunakan. Nah, setelah kita login, kita memeriksa kurikulum yang digunakan. Masuk ke menu kelembagaan, menu kurikulum, kemudian pilih kurikulum. Nah, di sini kita akan memeriksa kurikulum yang telah kita gunakan itu kelas per kelasnya itu kurikulum apa saja. Mengapa demikian? Karena ini nanti berhubungan dengan alokasi jam untuk masing-masing kurikulumnya. Nah, setelah kita sudah mengetahui kurikulum yang kita gunakan, silakan teman-teman memeriksa alokasi JTM sesuai kurikulum yang digunakan. Jadi tadi kita menggunakan ada yang kurikulum 2013, kurikulum Merdeka. Nah, kita periksa alokasi JTM-nya, alokasi jamnya. Nah, kita masuk menu di sebelah kiri bawah, itu ada menu info lainnya. Silakan klik menu info lainnya, kemudian daftar kurikulum. Nah, setelah kita klik daftar kurikulum, maka kita disuguhkan pada pemilihan kurikulum yang digunakan. Nah, kita contohkan, kita memilih kurikulum Merdeka Belajar. Nah, di dalam menu kurikulum Merdeka Belajar, nanti akan kita disuguhkan kelas 7, kelas 8. Itu adalah total JP-nya adalah 58. Nah, setelah kita ketahui total JP-nya, kita klik menu combo. Nah, nanti akan ditampilkan yaitu rincian. Nah, rincian inilah yang kita gunakan nanti sebagai panduan ketika kita mengisi jadwal. Karena kalau kita tidak menggunakan panduan ini, nanti bisa berakibat satu kelebihan jam ketika kita memasukkan pada mapping jadwal. Nah, karena agar tidak kelebihan jam pada waktu melakukan mapping jadwal, kita periksa dulu alokasi jamnya pada menu info kurikulum. Nah, untuk jenjang MI juga seperti itu. Ada JP kelas 1, JP-nya adalah 44. Kelas 2, 48. Kelas 3, 56. Nah, itu bisa kita lihat rinciannya di sini, di menu combo. Nah, ini adalah rincian untuk MI. Di kelas 1, MI seperti pendidikan Pancasila itu memiliki 5 JP. Kemudian bahasa Indonesia 7 JP, matematika 4 JP. Kemudian Penjas 4 JP, SBK ini budaya itu 4 JP. Artinya apa? Kita periksa lagi jadwal-jadwal yang telah kita buat, kemudian atau yang pernah kita isikan di aplikasi yang lain. Kalau mau diterapkan di EMIS 4.0 ini, kita harus menyesuaikan JP-JP ini sebelum kita mapping ke dalam aplikasi. Karena apa? Karena nanti kalau sudah termapping ke dalam aplikasi, kemudian terindikasi kelebihan jam, itu kita harus melakukan reset dan melakukan simpan. Nah, ini adalah tampilan jadwal yang ada di MI. Jadi seperti ini jadwalnya teman-teman. Ini adalah kalau tersetting guru kelas, maka dia bisa muncul di semua mapel. Nanti kalau gurunya itu tersetting wali kelas, itu akan muncul ketika tugas utamanya guru kelas. Ketika kita memilih mapel matematika, maka yang terpilih adalah guru kelasnya. Ketika kita memilih mapel bahasa Indonesia, maka yang muncul adalah nama gurunya, guru kelasnya. Itu juga dengan ketika kita memilih mata pelajaran P5RA, yang muncul juga guru kelasnya. Jadi guru kelas itu akan bisa muncul pada beberapa mapel umum. Nah, selanjutnya
Langkah keempat, tadi langkah pertama adalah yaitu login, kedua adalah menentukan jenis kurikulum, kemudian selanjutnya adalah melakukan cek alokasi JP setiap mapel. Kemudian yang keempat adalah yaitu mengecek rombel. Nah, kita cek rombel siswa rombel yang ada di dalam emis, apakah sudah terbuat semuanya atau belum. Nah, yang perlu kita cek adalah wali kelas. Nah, di dalam rombel ini kita cek wali kelasnya, apakah sudah terisi atau belum. Kalau sudah terisi, ini bisa dipastikan wali kelas ini nanti tidak akan terbaca ekuivalensinya, yaitu ekuivalensi 6JP itu tidak terbaca. Nah, agar terbaca teman-teman, kita harus melakukan pembaharuan wali kelas, karena wali kelas ini adalah inputan lama, yaitu inputan di semester ganjil. Nah, ada beberapa kemungkinan di semester genap ini ada mapping baru terhadap rombel, sehingga koneksi terhadap wali kelas lama itu tidak terhubung, sehingga ekuivalensinya tidak terdeteksi. Nah, itu perlu kita lakukan pembaharuan. Nah, jadi bila wali kelas ini sudah terisi ya teman-teman, wali kelas ini sudah terisi, maka kita perlu melakukan pembaharuan wali kelas agar JP-nya atau ekuivalensinya 6JP itu terbaca pada PTK. Karena kalau kita tidak melakukan pembaharuan, ekuivalensi wali kelas ini tidak terbaca. Nah, bagaimana cara melakukan pembaharuannya? Nah, disarankan teman-teman ketika melakukan pembaharuan wali kelas ini itu jadwal belum terisi. Nah, bagaimana Pak kalau sudah terisi jadwalnya? Kalau sudah terisi, maka lakukan reset pada seluruh mapel yang termapping atau terinput di dalam jadwal kelas tersebut. Mengapa demikian? Karena nanti akan terhapus gurunya ketika kita melakukan pembaharuan wali kelas. Jadi kalau yang sudah terisi seperti ini ada yang sudah terisi wali kelas, maka kita masuk ke dalam menu jadwal, lakukan reset pada semua mapel, kemudian klik simpan. Baru kita masuk menu detail. Tapi kalau yang seperti ini, wali kelasnya masih belum, kita langsung masuk menu detail. Nah, kalau setelah kita masuk menu detail, maka kita menuju menu edit rombel. Nah, setelah masuk menu edit rombel, nah ini perhatikan wali kelasnya masih Samsul Arifin. Ini kita melakukan pembaruan wali kelas, karena pembaruan ini harus kita gantikan ke wali kelas lain dan kita kembalikan ke wali kelas lama. Kita masuk ke menu editing, kemudian ini adalah wali kelas yang pertama, kita ganti dengan wali kelas yang lain, kemudian kita klik simpan. Nah, ketika kita sudah klik simpan, maka wali kelasnya adalah berubah dari Pak Arifin menjadi Pak Solikin. Nah, setelah itu kita kembalikan lagi, masuk ke menu detail, lakukan edit rombel. Nah, yang menjadi perbedaan tadi adalah ketika kita pertama kali melakukan edit rombel tidak ada menu hapus rombel. Namun mengapa sekarang muncul menu hapus rombel? Ini adalah efek dari pergantian wali kelas, sehingga ketika muncul menu hapus rombel ini dipastikan jadwal yang ada di dalam rombel tersebut sudah terhapus atau sudah hilang. Tapi kalau masih ada, kita harus melakukan reset dan simpan untuk membersihkan sisa-sisa atau residu jadwal-jadwal yang ada pada pergantian wali kelas. Nah, ini kita ulangi lagi ya teman-teman. Nah, pertama kan ini wali kelas awalnya itu adalah Bapak Samsul Arifin. Kemudian kita lakukan edit rombel, kita ganti Bapak Solikin, kita simpan, kita edit lagi, kemudian kita kembalikan ke wali kelas yang pertama yang benar, kemudian klik simpan, kemudian maka di sini akan
akan kembali ke wali kelasnya dan akan terbaca pada PTK. Nah, selanjutnya pada langkah kelima yaitu mengisi jadwal. Nah, mengisi jadwal adalah ada menu pada rombongan belajar. Di menu rombongan belajar ini silakan klik menu jadwal. Nah, langkah pertama dalam mengisi jadwal ini adalah menambah guru. Jadi kalau gurunya itu banyak, ada 10, tambahkan semuanya. Kalau gurunya cuma 5 ya tambahkan cuma 5. Artinya apa? Siapa saja yang mengabu dalam kelas tersebut tambahkan. Tambahkan sebagai penambahan mapel. Nah, ada mapel utama dan mapel tambahan. Kalau mapel utama itu adalah mapel yang menjadi rujukan disesuaikan dengan sertifikasinya. Kalau mapel tambahan itu adalah mapel yang serumpun. Kemudian selanjutnya adalah kalau sudah menambahkan guru, silakan pilih mata pelajaran, tinggal diklik, nanti akan muncul pemilihan daftar mata pelajaran, dipilih, kemudian silakan masukkan nama gurunya. Nama guru ini akan otomatis muncul mengikuti mapel yang telah diisikan. Nah, setelah kita melakukan pengisian, jangan lupa klik tombol simpan. Nah, jadi klik tombol simpan. Karena apa? Kalau tidak diklik simpan, maka jadwal itu tidak akan tersimpan. Nah, selanjutnya, langkah ke-6 adalah cek kelayakan tunjangan. Jadi setelah kita mapping jadwal ini, kita cek kelayakan tunjangan pada akun PTK masing-masing. Silahkan login ke PTK masing-masing, kemudian silahkan cek kelayakan. Nah, bila memenuhi persyaratan awal tidak memenuhi, nah silahkan cek ulang lagi jadwalnya. Kita cek ulang lagi jadwalnya, mungkin ada yang 0 atau ada yang tidak terbaca. Nah, kalau ada tidak terbaca, silakan reset. Nah, silakan reset, kemudian simpan jadwal, baru benahi. Jangan langsung kalau ada kesalahan seperti ini tidak muncul gurunya. Jangan langsung dibetulkan kemudian simpan. Itu nanti tidak akan terbaca. Bagaimana cara agar terbaca? Silakan direset sehingga ini kosong, isi kembali, kemudian silakan reset sehingga kosong, kemudian klik simpan sehingga ini tersimpan dalam keadaan kosong. Kemudian kita kembali lagi ke jadwal ini, kita isikan, kemudian kita isikan, selanjutnya klik simpan. Nah, setelah klik kita simpan, maka ini akan tersimpan. Nah, kemudian kalau sudah tersimpan, maka akan kita cek apa linearitasnya. Apakah mapel-mapel yang kita masukkan itu sudah linear. Nah, kalau tidak linear, maka kita benahi. Nah, apa yang membuat tidak linear tersebut? Apakah memang mapelnya benar-benar tidak linear atau memang ada pilihan mapel lain yang serumpun. Nah, kalau sudah, maka akan mendapatkan notifikasi memenuhi persyaratan awal. Jadi itu ya teman-teman. Jadi silakan mengisi jadwal. Hati-hati, semoga perjalanannya lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.